Saya sampaikan, ketika kami memimpin di Jakarta, kenaikan UMP, contohnya pada tahun 2021-22, kami memilih untuk menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi, rumus itulah yang kita gunakan. Jangan sampai kenaikan upah buruh itu tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau tidak mencerminkan rasa keadilan, maka akan menghasilkan ketimpangan, dan ketimpangan itu artinya instabilitas. Segalanya yang timpang itu nggak akan stabil. Kaki kursi meja, kalau timpang apa yang jadi? Miring, jatuh. Jangan ada ketimpangan. Ya? Kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kita bantu pengusaha, ya, pengusaha, dan kita buruh. Kau udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong, jangan kau tuntut pengusaha. Kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Membangun SDM yang produktif, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi industri menuju kelas dunia, dan ini butuh SDM. Jangan hanya teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir, Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Kalau saya bicara belak-belakan. Kami di tim Anies Mohaimin memang sangat empati ya kepada tuntutan daripada kalangan buruh, terutama pada saat ini, ya, di mana memang faktanya adalah harga pangan naik drastis, ya. Jadi meskipun secara resmi inflasi itu dikatakan 3%, di lapangan di mana-mana kita berkunjung itu perasaannya tidak seperti itu. Ya, jadi semua mengeluh mengenai kenaikan harga pangan yang cukup drastis di tahun ini. Ya, harga beras saja naik 20%, ya, sampai mencapai Rp13.000 per kilo beras medium di Jawa. Ya. Di luar Jawa lebih tinggi lagi, bisa Rp15.000, Rp16.000. Ya. Mungkin saya bawa beberapa data, ya, karena hemat saya sebaiknya kita lihat ini dalam konteks sejarah atau kurun waktu. Ya. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir, ya, sebetulnya dari 2015 ya, sampai 2019 itu kenaikan upah rata-rata cukup sehat. Ya, bahkan naik hampir 50%. Dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta per bulan. Ya. Baru di 2020 itu menurun, ya tentunya karena pandemi, ya. Dan baru di 2021 dengan vaksinasi, dengan mulai berakhirnya pandemi, rata-rata gaji bulanan mulai kembali pulih, ada tren pertumbuhan. Ya. Ya. Tapi yang lebih menarik lagi menurut saya adalah sejak 2019. Ya, jadi kalau slide berikutnya kita lihat pertumbuhan rata-rata gaji tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB dan inflasi. Betul, sejak 2019. Ya, sejak 2019. Kalau sejak 2015 sampai sekarang masih sebanding, ya, terutama 2015 sampai 2019. Tapi sejak 2019 mungkin efek besar dari pandemi itu gaji tentunya turun, rata-rata gaji turun di saat pandemi, saat krisis, ya kan, kemudian pelan-pelan pulih. Tapi kalau di rata-rata selama 5 tahun itu pertumbuhan gajinya cuma 2,5% per tahun. Ya, sementara inflasi di atas itu dan pertumbuhan ekonomi di atas itu. Ya. Ujungnya apa? Kenaikan gaji selama 5 tahun terakhir itu masih sangat lemah. Ya, kita masih belum pulih dari efek pandemi. Ya. Nah, kemudian begini, upah ini hanya satu bagian daripada kesejahteraan pekerja. Ya, tentunya tadi kita sudah singgung, ya, yang penting adalah indikator lebih menyeluruh, yaitu daya beli. Ya. Nah, kalau semua serba mahal dan sarana sangat minim, tentunya upah yang diberikan tidak mencukupi. Ya, tapi kalau umpamanya harga kebutuhan pokok terjangkau dan banyak sarana-sarana yang
bisa dinikmati dari transportasi sampai pendidikan dan sebagainya, ya upah yang diberikan itu bisa menjangkau karena tidak harus menutupi hal-hal yang lain ya. Tapi sebetulnya satu masalah perburuhan ya atau ketenagakerjaan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan unemployment, tapi yang namanya underemployment. Ya, jadi ya karena minimnya jaringan sosial Indonesia, semua orang harus kerja ya untuk sekedar survive. Apapun ya. Apapun ya kan, apapun ya, semuanya harus kerja. Jadi sebenarnya partisipasi publik dalam bidang tenaga kerja itu sangat tinggi. Ya. Tapi jumlah jam kerja yang didapat itu jauh di bawah yang diinginkan. Jadi Amin akan lebih menitik beratkan kepada kesejahteraan buruh. Setuju. Dan komponennya tidak hanya upah mengenai hal itu. Saya kira begini, refleksi atau yang mencerminkan ya isu underemployment. Ya, orang yang sebetulnya pengen kerja 30 jam, 40 jam seminggu, itu hanya dapat kerjaan 5 jam seminggu, 10 jam seminggu. Ya, itulah jumlah tenaga kerja di sektor informal. Ya. Dan itu dari 2018 sampai sekarang tidak bergerak, ya di kisaran 60%. Ya bahkan sejak 2020 itu tetap naik, ya, cenderung di atas 60%. Ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail ya, tapi secara fundamental, silakan Pak. Saya mulai mempertanyakan, ya, apakah kita harus evaluasi kembali yang namanya Omnibus Law, Cipta Kerja, yang diterbitkan di tahun 2020. Ya, sekarang itu diterbitkan di Oktober 2020, jadi sekarang hampir persis 3 tahun. Karena? Ya, karena kelihatannya tidak deliver. Kelihatannya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi jumlah pekerja di sektor informal, ya bagi kesejahteraan buruh, pekerja. Sebenarnya kan salah satu tujuan utama daripada Omnibus Law itu adalah membuat labor market atau sektor tenaga kerja lebih fleksibel, ya sehingga perusahaan atau pemberi kerja tidak begitu ragu-ragu untuk mengambil pekerja secara tetap. Ya kan? Tapi data menunjukkan bahwa bukan itu yang terjadi. Ya, jadi kita mungkin harus agak melihat kembali, ya, mengevaluasi ulang apakah Omnibus Law yang digembar-gembor waktu itu merupakan solusi yang dahsyat dan transformasional, benar-benar mendeliver kesejahteraan. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Nanti akan ada waktu untuk elaborasi lebih lanjut. Pak Erwin, bagaimana Pak kalau dari Paslon 2 mungkin juga bisa tampilkan visi misi dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran seperti apa yang pro buruh, bisa dielaborasikan dan juga tanggapan dari kami. Yang pertama, kami ingin menerapkan ekonomi Pancasila. Di mana ekonomi tersebut adalah membawa ekonomi jalan ketiga, ekonomi tengah. Ekonomi di mana menggabungkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Jadi kita harus gabungkan semuanya, kemudian kita bawa kembali kepada ekonomi Pancasila, ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang berpihak, dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bagi kami ingin ada 2. Yang pertama, pekerjanya itu bisa tenang, bisa tidur enak, bisa kemudian bekerja dengan baik. Kami juga yang kedua adalah investornya atau pelaku usahanya juga tenang. Jadi ada 2 program kami, menyeimbangkan antara pengusahanya harus hidup atau berusahanya nyaman, pekerjanya juga bekerja dengan baik. Bagaimana mereka mendapatkan keadilan. Keadilannya pertama, mereka mendapatkan perumahan yang layak. Mereka mendapatkan transportasi yang gratis. Mereka mendapatkan reskilling, upskilling. Nah, kemudian mereka mendapatkan akses kepada air bersih yang baik. Jadi kita ingin unsur keadilannya itu ada. Jadi pekerja, saya tidak mau pakai kata-kata buruh karena kata-kata buruh itu kita menganggap mereka buruh, low wage ya. Karena kita tidak punya kementerian buruh, ya ada kementerian tenaga kerja. Jadi sehingga diksi buruh ini menurut saya adalah diksi yang membuat pekerja itu memiliki low wage. Ya, kita ingin memberikan mereka high income atau kehidupan yang layak.
Sehingga mereka bisa bukan saja mendapatkan gaji yang layak, tetapi kehidupannya juga layak, dapat rumah yang layak, biaya transportasinya gratis, sehingga tidak ada beban. Ini akan diberlakukan jika Prabowo dan Mas Gibran itu terpilih. kita akan lakukan karena sudah dilakukan tapi belum sempurna. Kita akan perbaiki yang belum sempurna. Jadi perumahan rakyat yang belum tersedia secara maksimal, kita akan bangun rusunawa lebih banyak, rusunami yang lebih banyak, transportasi publik lebih banyak, menggunakan baterai transportasi publiknya supaya green. Kemudian kita ingin juga air, akses terhadap air juga lebih banyak, sehingga masyarakat, kelompok kerja, baik itu tadi petani, kelompok kerja guru, kelompok kerja yang kerja di pabrik, itu mendapatkan akses terhadap situ. Dan sehingga, ini dengan biaya atau gratis, Pak? Dengan itu, dengan menggabungkan tadi ekonomi kapitalis dan sosialis, negara harus hadir. Dalam Ekonomi hal Pancasila ini, tadi ekonomi Anda Pancasila, sampaikan. negara harus hadir. Dan dalam hal ini untuk penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut, apakah akan dikenakan biaya atau gratis atau seperti apa, Pak? Karena kita ketahui juga seperti tadi Bu Mira sampaikan, daya beli masyarakat daripada masih rendah. perumahan rakyat sudah ada. Ya. Program yang namanya sekolah juga sudah ada. Program yang namanya transportasi murah atau transportasi gratis juga sudah ada. Tinggal bagaimana membawa transportasi umum berbasis hijau. Tinggal bagaimana sekarang ini kita ingin agar supaya juga ada pemerataan pembangunan. Contoh Jabodetabek ini kan sudah banyak sekali pabrik-pabrik yang berbasis teknologi. Pabrik mobil, pabrik handphone, pabrik kulkas, pabrik TV, yang boleh saya katakan ini pabrik-pabrik consumer product. Nilainya tinggi, keuntungannya tinggi. Tadi disampaikan pendapatan dari pabrik mobil itu tinggi. Otomatis pekerja yang bekerja di pabrik mobil tinggi. Tetapi kita juga jangan lupa ada pekerja UKM. Pekerja yang bekerja membuat makanan-makanan. Yang pasti itu tidak mempunyai kualifikasi sebagai pekerja yang kerja di pabrik. Ya, itu harus dibeda-bedakan. Makanya ada upah minimum kota kabupaten. Jadi Jabodetabek ini sudah layak mendapatkan pendapatan yang tinggi. Biaya hidup di Jabodetabek ini lebih mahal daripada biaya hidup di Jawa Tengah. Jadi pendapatan menurut saya seperti tadi Jakarta, kenapa nomor 4? Kehidupan di Jakarta lebih mahal daripada kehidupan di Bekasi. Lebih mahal dari kehidupan di Kerawang. Kenapa Jakarta? Upah minimum provinsinya nomor 4. Harusnya Jakarta ini upah minimumnya nomor 1 di Indonesia karena APBD-nya tinggi. APBD-nya tinggi. Jadi itu kita ingin keadilannya itu ada, kita ingin pemerataannya itu ada, keberpihakannya harus ada. Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila solusinya. Terima kasih Pak Erwin. Pak Haryadi silakan Pak dari paslon nomor 3. Ya, jadi memang kalau kita bicara masalah ketenaga kerjaan itu harus kita melihatnya secara holistik ya, secara luas gitu. Karena apa yang dituntut oleh rekan-rekan Mbak Mira dan teman-teman itu selalu tiap tahun terjadi karena memang ada gap antara penerimaan dengan biaya hidup. Nah, saya ilustrasikan secara makro. Bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita termasuk buruh kalau kenyataannya untuk subsidi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan mencapai 96,7 juta orang. Bagaimana kita bisa bisa mensejahterakan rakyat kita kalau pada kenyataannya sektor formal yang diciptakan itu bisa menyerap hanya sedikit. Jadi catatan saya di tahun 2022 itu investasinya 1.200 triliun tuh kalau datanya Pak Bahlil ya. Tapi penyerapannya hanya 1,3 juta orang, hanya 1 triliun saja bisa menyerap 1.081 itu. 1.000 orang aja, 1.081. Padahal di 2013 waktu investasi kita 400 triliun menyerap 1,8 juta orang atau 1 triliunnya menyerap 4.600. Nah, ini kan ada penurunan kualitas penyerapan yang juga sangat sangat dalam ya. Nah, lalu juga kalau kita melihat juga angka kecukupan gizi. Ini litbangnya Kompas 9 Desember, saya ingat banget tuh di halaman pertama yang menyampaikan bahwa 68% masyarakat kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, jadi ini sebetulnya problem besarnya itu adalah bangsa kita itu sekian lama itu tidak dibangunkan, tidak produktif. Kita mohon maaf ya, selalu kemiskinan, isu-isu
kesejahteraan menjadi jargon-jargon saya, tapi tidak pernah serius untuk ini bagaimana. Pasti berbeda, Mbak Safrina. Saya simulasikan ya. Andai kata satu keluarga, bapak ibu dan 3 orang anak misalnya. Ya. Kalau yang bekerja hanya bapak aja, pasti berat dong. Tapi kalau bapak ibu anaknya semua produktif kerja, pasti mereka akan sejahtera. Pasti tidak akan ada tuntutan yang sedemikian seperti yang kita dengar sekarang. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi problemnya itu adalah kita tidak membangun, tidak membuat masyarakat kita ini menjadi produktif. Tapi kita terlena oleh, ya itu tadi, udah pokoknya bansos aja deh, BLT aja deh. Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Dan tidak serta-merta tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah butuh keseriusan dan kami dari tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah arahnya ke sana. Bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang kondusif untuk kita berjalan. Salah yang paling juga masalah tadi ada di situ ya. Paling besar adalah korupsi itu. Skornya 11,8 ya. Ya korupsinya diberesin dong. Gitu kan. Memang seru juga kemarin soalnya ketemu sama Mas Erwin di forum yang lain. Beliau menyatakan, lah itu kan kerjaannya Pak Mahfud. Ya, jadi mesti saya juga sampaikan juga ya. Justru Pak Mahfud ini ya sekarang yang paling serius ya katanya untuk membenahi ini semua dan beliau sempat menjadi inilah untuk ada sebagian teman-teman yang merasa tersinggung ya dengan ucapan. Tapi intinya adalah pemberantasan korupsi dan kami melihat di tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud pemberesan masalah itu bisa menjadi kita andalkan. Terima kasih Pak Haryadi atas pemaparannya.